Singernya siapa? Shalom. Shalom. Selamat malam. Selamat kita berkumpul di dalam rumah Tuhan pada malam hari yang indah ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan buat segala pertolongan Dia yang kita rasakan di sepanjang hari lepas hari. Dan kita mengucap syukur karena pada saat malam hari yang indah ini kita boleh bisa berjumpa di tempat ini. Satu maksud dan tujuan kita rindu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Saya jemput kita sama-sama untuk bangkit berdiri. Kita akan memulaikan ibadah kita pada malam hari yang indah ini. Kita mempersiapkan hati kita. Kita mempersiapkan seluruh hidup kita. Kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita mau katakan kepada Tuhan, sungguh besar setiamu ya Tuhan. Selalu nyata pertolongan dalam setiap hidup kami. Terpujilah Engkau Allah yang baik. Kami mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
segalanya. Haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa di surga. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah malam ini kami mau meninggikan Engkau, memuliakan Engkau, sebab Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Bila Engkau hadir dalam ibadah saat malam ini, kami rindu hadirat-Mu, kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang berkenan lewat ibadah saat malam ini. Biar segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Bapa, berkatilah persekutuan malam ini. Kami rindukan lawatan malam Tuhan. Kami diubahkan, kami diberkati lewat ibadah malam ini. Anak-anak-Mu yang mengambil bagian pelayanan, baik sebagai pujian, pemusik, singer, diurapi oleh Tuhan. Kami hadirat-Mu Tuhan, memberkati setiap kehidupan pribadi lepas pribadi, setiap kuasa-kuasa kegelapan, tipu daya iblis yang coba-coba mengganggu perencanaan dan ibadah ini ya Tuhan. Kami patahkan semuanya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami rindukan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan malam ini ya Bapa. Terlebih kami rindu juga setiap tulang firman-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Kami siap untuk beribadah kepada-Mu, memuji, memuliakan Engkau. Kami buka ibadah malam ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita masih bangkit berdiri. Kita akan baca ayat dari kitab Mazmur 103. 2, 3. Pujilah Tuhan ya jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang menghampiri engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang membebaskan hasratmu dengan kebaikan,
Dia pasti menolong setiap pergumulan kita. Apapun persoalan, apapun pergumulan yang kita bawa malam hari yang indah ini, percayalah kita pulang akan penuh dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Amin. Karena Dia beserta hidup kita. Haleluya. Kita terus menyenangkan hati Tuhan dengan satu pujian kita yang berkata, anak Allah.
yang tidak akan diberkati. Kami pulang dengan kemenangan, kami pulang dengan sukacita. Itulah sebabnya kami rindu firman-Mu malam hari ini Tuhan. Berfirmanlah Tuhan bagi kami. Kami mempersiapkan diri kami, hati kami, pikiran kami untuk ditaburi oleh firman-Mu. Segala kuasa kegelapan yang tidak senang melihat kami akan menikmati kebenaran firman-Mu, kami satukan iman kami. Kami tolak dalam nama Yesus. Kuduskan ruangan ini, kuduskan hati dan pikiran kami untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami terima firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Waktu dan tempat kami berikan kepada hamba-Nya untuk menyampaikan kebenaran. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus karena kasih dan pertolongannya yang memungkinkan kita boleh bertemu pada saat malam hari ini dalam rangka ibadah pertemuan wilayah. Kami hamba-hamba Tuhan yang ada di wilayah 7 boleh berkumpul pada saat ini mulai dari tadi siang sampai kepada malam hari ini. Kita boleh bersama jemaat untuk sama-sama beribadah kepada Tuhan. Terima kasih juga kami ucapkan kepada pengurus wilayah yang memberikan kesempatan bagi saya pada malam hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan juga pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh sidang jemaat GPD Batu Raja yang senantiasa mendukung kami hamba-hamba Tuhan di wilayah 7 Oku ini ya dalam melayani Tuhan. Ya, kami selalu terima berkat dari GPD Batu Raja setiap bulan. Ya, hal itu sangat mendukung kami dan kami selalu berdoa Tuhan terus memberkati jemaat GPD Batu Raja ini. Haleluya, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya kita langsung saja sama-sama untuk belajar firman Tuhan. Ya, saya lebih senang menggunakan kata belajar. Ya, puji Tuhan, kita belajar sama-sama. Dan untuk itu mari kita sama-sama membuka kitab kita. Saya ajak kita semua untuk membuka kitab Amsal. Amsal pasalnya yang ke-15. Amsal pasal yang ke-15. Lalu kita membaca satu ayat di situ, itu ayatnya yang ketiga. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama menaruh perhatian untuk kita belajar firman Tuhan sama-sama. Haleluya, kita sama-sama membacakan kebenaran ini. Sekali lagi Amsal pasal 15 ayatnya yang ketiga. Saya percaya kita semua sudah menemukannya dan kita sama-sama membacakannya. 2, ya. Maka Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Puji Tuhan, silakan kembali. Ya, ini kebenaran mengatakan mata Tuhan ada di segala tempat, terus mengawasi orang jahat dan orang baik. Nah, apa yang dimaksud dalam kata-kata ini? Mata Tuhan ada di segala tempat, artinya Tuhan itu melihat semuanya. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya, atau kemanapun mungkin kita pergi, ya Tuhan selalu melihat kita. Mengawasi, tadi dikatakan kata mengawasi, mata Tuhan ada di segala tempat. Lalu dilanjut, mengawasi orang jahat dan orang baik. Nah, ini yang perlu kita selalu sadari, kita ketahui setiap waktu, setiap saat dalam perjalanan hidup kita selama kita hidup menumpang dalam dunia ini. Karena begini, terkadang kita lupa kalau ternyata Tuhan itu ya
mengetahui semua hidup kita, mengetahui semua perjalanan kita, bahkan isi hati kita. Sehingga terkadang kita sembarangan melakukan sesuatu karena kita berpikir tidak ada yang tahu. Nah, itu. Sekali lagi, inilah yang perlu selalu kita sadari setiap waktu, setiap saat, dimanapun, kapan saja. Kita harus selalu sadari ini, keberadaan Tuhan yang Maha Tahu itu, yang selalu memantau, yang selalu mengawasi, melihat kehidupan kita semua umat manusia. Tak terkecuali, karena dikatakan sini tadi menyangkut orang jahat dan orang baik, semua diawasinya. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada satu orang pun manusia yang bisa menyembunyikan diri sehingga Tuhan tidak tahu, sehingga Tuhan tidak lihat. Makanya kalau kita lihat ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, baru aja orang Farisi atau ahli Taurat mulai berpikir dalam hatinya, baru berpikir gitu, memikirkan sesuatu di dalam hatinya. Yesus sudah duluan ngomong, belum berkata-kata, tapi baru di dalam hati mereka ada niat sesuatu yang tidak baik. Yesus duluan ngomong, kenapa kamu memikirkan yang jahat seperti itu? Nah, gitu. Ya. Jadi begini, saya percaya kalau kita semua umat Tuhan ini selalu menyadari bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang kita imani itu selalu memantau kehidupan kita, mengawasi kehidupan kita, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, dan Tuhan selalu mengetahui semuanya. Maka dengan kita menyadari itu, kita akan berhati-hati dalam hidup ini. Saya yakin itu. Kita akan berhati-hati dengan mau kenal, jangan Tuhan lihat, jangan Tuhan tahu. Dengan demikian kita selalu menjaga hidup kita untuk selalu berhati-hati. Artinya tidak macam-macam dalam kehidupan ini. Karena apa? Karena kita selalu tahu Tuhan melihat dari surga. Puji Tuhan. Nah, kita lihat ya di dalam kitab Mazmur, Daud menyadari akan keberadaan Tuhan itu yang selalu melihat, yang selalu mengawasi, yang selalu memantau, dan dia katakan seperti ini. Coba kita lihat dulu di dalam Mazmur pasal 139. Kita mundur ke belakang. Mazmur 139. Kita lihat, inilah orang yang menyadari dan diungkapkan di sini. Ya, puji Tuhan. Ini orang yang menyadari seperti apa Tuhan itu, keberadaan Tuhan itu bagaimana, dan dia menyadari itu setiap saat. Makanya dikatakan seperti ini. Ya, di dalam Mazmur 139 ya ayat 1 mulai demikian. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Di sini lebih dalam lagi 7. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Artinya Engkau tahu, Engkau pasti lihat. Terus, jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Terus, jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Nah, inilah orang yang sudah menyadari keberadaan Tuhan itu, bahwa Tuhan itu selalu tahu, selalu melihat, ya.
Nah, kemanapun aku pergi, engkau pasti tahu, engkau pasti lihat. Kemana aku pergi untuk menyembunyikan diri? Kalau aku pergi ke laut pun, ya bahkan ke dunia orang mati pun, engkau ada di sana, ya. Engkau tetap tahu. Nah, kalau kita tahu keberadaan Tuhan seperti ini, maka di hati kita pun kita nggak berani untuk berniat yang tidak baik. Bahkan di hati kita pun kita tidak akan berani untuk menaruh mulai ada rasa benci kepada sesama kita. Kenapa? Karena kita percaya Tuhan tahu, Tuhan lihat. Itu di situ. Nah, jadi itulah sebabnya tadi di sini dikatakan dalam ayat ini, ayat 2, engkau mengetahui kalau aku duduk, kau mengetahui terus atau berdiri, engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku kau maklumi. Nah itu, jadi semua Tuhan tahu. Nah inilah yang perlu kita terus sadari, yaitu kemahatauan Tuhan, keberadaan Tuhan yang selalu mengawasi kehidupan kita, yang selalu melihat kita setiap saat, setiap waktu. Nah, kalau kita mengerti ini, kita menyadari ini, maka dalam hidup ini pun bukan saja dalam tindakan, tapi di hati kita, pikiran kita pun akan selalu kita jaga. Supaya apa? Supaya jangan sampai kita berdosa baik dalam pikiran kita terhadap Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu pikiran kita pun Tuhan lihat. Nah itu. Makanya mari kita terus belajar. Inilah Tuhan yang kita sembah. Maha tahu, maha hadir, maha pendengar. Tidak ada yang tersembunyi dari isi hati kita sekarang juga Tuhan tahu. Kalau ada rasa benci kepada siapapun, Tuhan juga tahu. Karena itu, ya lebih baik kita mulailah belajar terus membangun diri kita untuk terus hidup dalam kebenaran. Tentunya kalau dari kekuatan kita sendiri tidak mampu, tapi puji Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus kita pasti bisa. Amin. Amin Bapak Ibu. Haleluya, puji Tuhan. Saya kalau pernah karena rasa capek entah pulang dari mana. Jadi gara-gara capek itu malam itu sebelum tidur itu nggak berdoa gitu. Akhirnya apa? Waktu itu entah gimana saya mimpi lah nggak bagus mimpinya itu. Lalu saya terbangun berdoa minta ampun. Artinya itu rasa berdosa sekali. Gara-gara cuman akhirnya berdoa, Tuhan ampuni kami kalau tadi sebelum tidur kan nggak berdoa. Dulu di sekolah kita juga begitu. Waktu itu pas doa sebelum malam. Jadi waktu itu pas hari keluar siswa, hari Sabtu, saya pergi ke Palembang ke tempat orang tua gitu. Pulang dari sana kemalaman. Jadi gara-gara sudah kemalaman di doa 10 malam pas giliran doa 10 malam waktu itu udah mau selesai, udah pokok-pokok doa. Jadi malu mau gabung lagi gitu. Tapi saya sampai berbulan-bulan rasa bersalahnya itu. Berbulan-bulan kayak nggak pulih-pulih itu, rasa berdosa besar gitu. Itu. Nah, seperti itu sebenarnya harus terjadi. Jadi kalau jemaat tidak beribadah pas berwilayah gak hadir, harusnya rasa bersalah gitu ya. Harusnya seperti itu ya kan. Hamba Tuhan lo datang lo ya. Ini kan ini ada 1% nggak yang hadir ini. Kalau saya tahu jumlah jemaat betul kan banyak. Itu. Tapi ya oke lah, puji Tuhan. Kalau di tempat kami, kalau ibadah pertemuan seperti ini buat siang jam 2. Tapi saya boleh katakan 70% hadir gitu. Ya kan, memang pasti ada yang hadir kan. Nah itu penting itu kita latih Bapak Ibu ya. Nah, puji Tuhan ya, kebersamaan itu ya, Bapak Tuhan telah datang ya kan. Nah, puji Tuhan. Nah kita lihat di sini. Jadi Tuhan melihat semua, Tuhan mengawasi ya kan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita lihat. Jadi itulah Tuhan yang kita sembah. Terus mari kita lihat dulu. Ya kita lihat lagi di dalam Mazmur 33 dulu. Mazmur 33 kita mundur lagi ke belakang. Puji Tuhan. Kita akan banyak melihat ini tentang bagaimana Tuhan memperhatikan, bagaimana Tuhan melihat. Coba kita perhatikan Mazmur pasal 133. Mazmur 133 ayat 13 sampai 15. Saya ajak kita semua untuk sama-sama membaca supaya kita sama-sama
aktif. Mazmur 33 ayat 13 sampai 15. Dua, ya, Tuhan memandang dari surga, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Amin. Inilah Tuhan yang kita sembah. Ini loh. Inilah Tuhan yang kita sembah. Dia tak pernah tertidur. Oh, Tuhan lagi tidur, Tuhan tidak lihat kita. Enggak. Lihat, di sini dikatakan Tuhan memandang dari surga. Ia melihat semua anak manusia. Semua. Memandang dari surga. Terus, Ia melihat semua anak manusia tadi. Terus, dari tempat kediamannya Ia menilik semua penduduk bumi. Dia membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan, Dia tahu semua, Dia lihat semua. Amin. Dia tahu kerinduan hati kita, Dia tahu segala pergumulan kita, Dia tahu segala persoalan kita, semua Dia tahu. Angan-angan kita, pikiran kita, apa yang sedang kita pikirkan, Dia tahu. Itu tadi firman Tuhan. Nah, jadi inilah yang harus kita sadari setiap waktu, setiap saat, dimanapun, kapanpun, ya, harus kita selalu sadari ini tentang keberadaan Tuhan yang selalu memantau kehidupan kita, mengawasi, melihat, memperhatikan, melihat dari surga. Lalu bagaimana kita sebagai umatnya, ciptaannya, anak-anaknya, bagaimana kita bersikap di hadapan Tuhan yang Maha Tahu itu. Bagaimana kita menempatkan diri kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu itu. Jangan hanya takut sama gembala. Saya masih ingat dulu pengalaman jemaat yang hanya takut sama gembala. Jadi dia pikir mungkin tidak mungkin om ada di tempat ini, kesini ngapain kan begitu. Ya tiba-tiba saya ada. Akhirnya apa? Ya karena dia hanya takut sama gembala, kan takut sama Tuhan, kan repot. Jadi dia langsung tiba-tiba dia lihat gembala, suaranya dia dengar, langsung masuk kantong, tangan ke kantong. Udah tahu kan ada apa ini masuk tangan ke kantong. Akhirnya semua orang kan, pada orang yang temannya di situ bingung loh, kok takut bapak ini karena itu datang ini. Ya kan tak tahu kan, wah itu tak jadi. Ya udah. Akhirnya nggak ketahan lagi, mungkin sudah panas ya. Itulah kalau hanya takut sama manusia. Tapi kalau dia takut Tuhan, dia nggak lakukan itu. Walaupun ada omnya, ada nggak ada atau tidak ada omnya, nggak lakukan itu karena takutnya sama Tuhan. Jadi di mana dia berada, dia nggak pernah melakukan yang macam-macam. Karena apa? Takutnya sama Tuhan. Tapi itu tadi, kalau takutnya baru hanya sama gembala, ya itu yang terjadi. Kalau hanya taruh sama gembala, sana di soburnya itu minuman itu yang memabukkan itu, ya kan? Tahu di sobur. Tapi ya kalau ada gembalanya enggak, agak alim dulu. Nah itulah kalau orang yang masih baru takut sama manusia. Tapi ada juga sama sekali mau ada gembalanya juga dilantangnya semua, nggak ada takut-takut ya semua, udahlah itu lain lagi, itu kelas bawah sekali, kelas menengah tadi ya sudah takut diri sama gembalanya udah takut, tapi yang paling nomor satu tadi takut Tuhan, amin. Nah itu takut Tuhan itu yang paling penting, haleluya, puji Tuhan. Terus kita lihat ayat 18, kita baca ayat 18, ayat 18 2 ya. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia. Nah ini yang kita perhatikan ini ya. Secara umum tadi bahwa Tuhan melihat semua manusia yang jahat, yang baik di kolong langit ini. Semua Dia tahu. Tetapi yang menarik di sini, sama lah seperti saya sekarang kan begini, saya ada di depan ini, saya lihat semua jemaat ini, hamba-hamba Tuhan yang kumpul, saya lihat semua kan saya lihat sekarang, ya kan? Nah jadi dikatakan dari dalam kitab Amsal tadi, mata Tuhan
ada di segala tempat. Itu tadi kan artinya dia melihat semuanya. Tapi yang menarik di sini adalah 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Apa yang dimaksud dalam ayat ini? Ya, sesungguhnya. Bahasa Palembang, nian-nian ini loh. Ya kan? Iya, ini sesungguhnya nian-nian. Ah, bahasa Tapanuli. Toho, atutu, si tutudo, nahudoko. Ah, itu. Sesungguhnya. Nah, itu. Ya, ini niat-niat. Ini benar ini. Nah, benaran. Artinya apa? Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Artinya ini ada perhatian khusus dari Tuhan kepada orang yang takut akan Dia. Amin. Mau diperhatikan Tuhan? Amin. Mau diperhatikan Tuhan? Amin. Ya takutlah akan Tuhan. Haleluya. Jadi tertuju. Wah, jadi paman di sini. Mata saya tertuju kepada Pak Immanuel. Wah, ini Pak Imam. Ya karena paling ganteng di sini kan. Nah, begitu. Jadi maksudnya itu seperti itu. Ya, sebenarnya banyak orang di ruangan. Semua saya lihat, tapi khusus yang saya perhatikan Pak Immanuel. Nah, seperti itu maksudnya. Jadi dikatakan tadi kan kita sudah lihat bahwa mata Tuhan melihat semua umat manusia. Tapi di sini hal yang menarik begini. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, terus kepada mereka yang berharap akan kesetiaannya. Artinya di sini ada perhatian khusus dari Tuhan kepada mereka yang takut akan Dia. Puji Tuhan, ini luar biasa. Makanya kalau ingin diperhatikan Tuhan secara khusus, belajarlah terus takut akan Dia. Haleluya, puji Tuhan. Lalu pertanyaannya sekarang, siapakah yang boleh disebut orang yang takut Tuhan itu? Tadi kan ada orang yang hanya takut sama manusia. Nah sekarang disebut di sini bahwa sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Nah sekarang pertanyaannya, siapakah yang dapat dikatakan takut Tuhan? Siapakah mereka yang disebut takut Tuhan? Lalu seperti apakah jemaat yang takut Tuhan itu? Seperti apa? Nah jawabannya juga dari firman Tuhan. Mari kita lihat di dalam Mazmur 128. Mazmur 128 kita akan baca. Mazmur 128. Maksudnya orang yang takut Tuhan itu apakah maksudnya takut lalu lari? Bukan ya, sama seperti kalau orang berjalan tengah malam tiba-tiba lihat sesuatu lalu lari, apakah itu maksudnya pengertian takut? Nah, tetapi pengertian takut di sini maksudnya bukan seperti itu. Mari kita lihat Mazmur 128 nanti ayat ini menjawab kepada kita maksudnya pengertian takut Tuhan itu yang disebut takut Tuhan itu seperti apa. Mari kita lihat ya di dalam Mazmur 128 ayat 1. Mari kita lihat seperti apa yang maksudnya yang dimaksud orang yang takut Tuhan itu seperti apa. Iya, kita baca Mazmur 128 ayat 1. Semua kita baca 2. Iya. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Amin. Jadi siapakah yang disebut orang yang takut Tuhan itu? Adalah mereka yang hidup menurut firman Tuhan. Itulah orang yang takut Tuhan. Juga sekaligus disebut orang yang mengasihi Tuhan, seperti yang dikatakan oleh Yesus di dalam Yohanes pasal 15 atau 14 ya 14 dikatakan barang siapa jikalau engkau mengasihi aku, kamu pasti menuruti perintahku. Jikalau engkau mengasihi aku, kamu pasti menuruti firmanku. Lalu sama juga di sini, orang yang takut Tuhan itu adalah orang yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Ya sama aja firman Tuhan. Puji Tuhan, ya. Jadi tadi kan perhatian Tuhan itu, ya ada secara khusus. Ya mata Tuhan itu tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Nah itu. Lalu itu artinya itu ada perhatian khusus dibanding dengan manusia lain gitu. Lalu seperti apakah orang yang takut Tuhan itu? Jawabannya tadi juga di dalam firman Tuhan menjawab, yaitu mereka yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, atau yang hidup menurut firman Tuhan itu sendiri. Itulah orang yang takut Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Lalu kita lihat lagi
Ya, kita akan perhatikan lagi di sini siapakah yang disebut orang yang benar. Nah, coba kita akan lihat dulu lagi di sini di dalam masih kitab Mazmur, ya. Puji Tuhan. Dalam kitab Mazmur pasal 34, ya. Kita akan lihat dulu Mazmur pasal 34. Kita baca dulu lagi di dalam Mazmur, ya, puji Tuhan. Mazmur 34. Kita baca dulu di dalam ayat 16 sampai dengan ayat 18. Kita baca dalam Mazmur 34 ayat 16 sampai 18. Dua, ya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Ayat 16 berkata begini tadi, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Tadi yang kita lihat yang pertama, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang takut akan Dia. Lalu di sini dikatakan mata Tuhan juga tertuju kepada orang-orang benar. Nah, sekarang pertanyaannya lagi, siapakah yang dapat disebut orang benar itu? Nah, puji Tuhan, kita akan lihat dulu jawabannya di dalam Ulangan pasal 6. Kita buka dalam Ulangan pasal 6, siapakah maksudnya di sini orang benar. Puji Tuhan. Di dalam Ulangan pasal 6 kita baca bersama-sama Ulangan pasal 6. Tadi kan orang yang takut Tuhan itu siapa? Kita sudah perhatikan tadi, sudah dapat jawaban. Sekarang mata Tuhan juga tertuju kepada orang benar. Lalu siapa orang yang disebut dapat disebut orang benar itu? Nah, sekarang kita buka Ulangan pasal 6. Lalu kita baca ayat 25. Ayat hampir sama sebenarnya dengan tadi orang yang takut Tuhan, ya, tapi supaya lebih jelas. Dalam Ulangan pasal 6 ayat 25, mari kita sama-sama baca semua. 2, ya. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Lalu siapakah yang dapat disebut orang benar? Adalah orang yang hidup dalam kebenaran atau yang hidup menuruti perintah Tuhan. Itu yang disebut orang yang benar. Kan katakan tadi, dan kita akan menjadi benar. Tuh, dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita. Nah, lalu itu katakanlah ini dalam perjanjian lama, tapi dalam perjanjian baru harus kita tambahkan siapakah yang dikatakan orang yang benar itu, yaitu mereka yang setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan yang menuruti perintah-perintahnya. Nah, itulah orang benar. Haleluya. Ya, kalau tanpa percaya Yesus sudah repot kan, maksudnya repot lah gitu. Tapi harus lengkap gitu. Kalau di sini dikatakan dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita. Nah, lalu dalam perjanjian baru, maka saya beri jawabnya seperti ini. Siapakah yang disebut orang yang benar itu? Yaitu setiap orang yang percaya dan menerima Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, dan yang hidup menurut perintah-perintahnya, hidup dalam firman-Nya, itulah orang benar. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi jangan kita berkata begini, oh yang penting aku sudah terima Yesus. Memang kita nggak bisa melakukan firman itu. Tunggu dulu. Yesus sudah melakukan sebelumnya di dalam Matius pasal 7 ayat 21, apa yang dikatakan di sana? Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku ya di surga. Itu nggak bisa dibantah. Jadi jangan seolah-olah pemikiran kita, ya orang benar itu adalah orang yang sudah dibenarkan Yesus. Ya, jadi seolah-olah maksudnya walaupun tidak melakukan firman Tuhan tetaplah mereka orang benar. Ya enggak juga lah. Itu loh maksudnya itu. Jadi jangan salah.
takmir itu saudara saya katakan tadi dalam konteks perjanjian baru, siapa yang disuruh orang benar itu? Mereka yang percaya dan terima Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat secara pribadinya dan yang menuruti firman-Nya. Itu orang benar. Kalau nggak menuruti firman-Nya, enggak tuh. Itu loh. Jadi supaya kita paham ya, jangan sampai nanti kita kurang paham dalam hal itu. Puji Tuhan. Nah, jadi kita perhatikan yang menarik tadi. Ya, pertama tadi ayat pokoknya, beberapa ayat kita lihat tadi bahwa dikatakan mata Tuhan tertuju, ya ada di segala tempat. Nah, terus melihat semua manusia. Tapi yang menarik tadi dikatakan di sini mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang takut akan Dia. Lalu yang kedua tadi mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Nah, orang-orang benar. Nah, kita sudah dapat jawaban. Siapakah yang disuruh orang yang takut Tuhan? Nah, itu orang yang menuruti perintah-perintahnya. Yang kedua, siapakah yang dapat disebut orang benar? Yaitu mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan yang hidup juga sesuai firman-Nya. Itu orang benar. Haleluya. Lalu dikatakan tadi, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Lalu juga mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar. Nah, artinya sekali lagi saya katakan, tertuju itu artinya dia menyorot, dia ada perhatian Tuhan kepada orang-orang yang takut akan Dia, perhatian Tuhan kepada orang-orang yang benar itu yang hidup menurut firman itu ada secara khusus. Haleluya, puji Tuhan. Jadi kalau ada perhatian khusus, namanya begini, di satu tempat, ya pokoknya bagi-bagi makanan lah, contoh bagi-bagi berkat. Semua dapat satu kotak, tapi ada dapat perhatian khusus, dapat 2 kotak. Kira-kira seperti itu. Seperti tapi itu ada kelainannya gitu. Maksudnya kan, udah. Ada perhatian khusus gitu. Tapi maksudnya jangan itu cuma sedikit tentang amplop, ya kan? Repot teman-teman ini. Jangan berkat itu kan bukan cuma amplop gitu loh. Ada berkat-berkat lain, perlindungannya, pembelaan Tuhan, itu loh. Iya. Jadi begini. Saya dulu pernah berdoa Tuhan ketika ada dulu gesekan-gesekan tahun berapa lah itu ya kan. Baru renovasi kedua waktu itu gereja setelah kami di Batu Mata. Jadi waktu itu berdoa supaya bisa mengurus sertifikat tanah gereja. Waktu berdoa itu ya udah. Akhirnya apa? Suatu saat ada famili dari jemaat yang menelpon, ya tentunya minta nomor teleponnya kepada jemaat gitu yang famili ini. Dia bilang begini, "Abang, sudah ada belum sertifikat tanah gereja itu?" Biasa kan gitu. Nah, itu waktu itu di telepon saya dari Palembang. Dia waktu itu tugas di BPN Palembang. "Abang, sudah ada belum surat sertifikat tanah gereja itu?" "Oh belum, Abang." "Sekarang surat-surat apa yang ada?" Itu saya ingat itu surat-surat apa yang? "Oh, itu SKT dari Detran zaman dulu." Nah, terus apa lagi? "Ada SPH dari kecamatan." "Oh ya udah, itulah. Nanti tolong semua itu surat-surat itu bawa ke kantor BPN Batu Raja. Kapan bisa Abang putar?" "Oh ya, waktu itu saya bilang hari Kamis." "Oh ya, nanti saya telepon dari Batu Raja." Nah, jadi begitu saya sudah masuk ke kantor itu baru bertanya-tanya, "Mana itu?" Oh, langsung orang bertanya. "Jadi Bapak yang namanya pendeta Manado?" "Oh ya, sini Pak. Itu wah, luar biasa ya pikirku. Jadi artinya orang sampai utang panting kayak gitu, bolak-balik sudah bisa. Tapi ini kalau sudah ketemu sama Tuhan tadi, semua jadi mudah urusan. Haleluya, puji Tuhan. Jadi luar biasa. Nah, puji Tuhan. Nah, jadi mari kita baru dari situlah saya tahu begini. Berapa luas tanah gereja itu, Anak? 5.000 meter persegi. Oh, boleh saya usul apa itu? Boleh nggak dikurangi luas tanah itu dikit baik, jangan 5.000 katanya. Jadi kan mereka tahu. Jadi bagaimana maksudnya? Ya pokoknya buatlah 4.909 sekian, pokoknya jangan 5.000 gitu. Karena kalau 5.000 harus diurus di Jakarta. Nah, siapa yang mengurus itu Jakarta? Mumpung saya lagi tugas sini, ya dikurangi aja, nggak apa-apa kok katanya. Yang supaya bisa diurus di kabupaten. Baru saya tahu ada undang-undangnya seperti itu.
Nah jadi ya puji Tuhan, jadi diajari saya puji Tuhan. Artinya apa? Semua segala urusan sampai sekarang mujizat demi mujizat banyak saya alami oleh karena pertolongan Tuhan. Haleluya, saya belum sempurna tapi saya terus belajar. Haleluya, belajarlah untuk takut akan Tuhan dan belajarlah terus untuk belajar hidup dalam kebenaran. Haleluya, puji Tuhan. Nah, baik Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat selanjutnya. Puji Tuhan. Ya, sekarang kita akan lihat lagi di dalam kitab Ulangan. Kita sekarang lihat di dalam kitab Ulangan pasal 30. Ulangan pasalnya yang ke-30, lalu kita baca ayat 19. Puji Tuhan. Ya, Ulangan pasalnya yang ke-30, lalu kita baca ayat 19. Setelah Musa menyampaikan semua firman Tuhan yang diterima dari Tuhan itu, lalu dia berkata seperti ini kepada orang Israel. Sekali lagi, setelah Musa dia menyampaikan semua firman Tuhan kepada orang Israel, firman Tuhan itu diterima Musa dari Tuhan, lalu Musa menyampaikan lagi kepada umat Tuhan, kepada orang Israel pada saat itu. Maka dia berkata seperti ini di dalam kitab Ulangan pasal 30 ayat 19. Coba kita baca dulu bersama-sama. Ya, di dalam kitab Ulangan pasal 30 ayat 19, 2 ya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Amin. Haleluya. Lalu ini yang menarik sekali. Pilihlah kehidupan. Nah, dari mana kita dapatkan kehidupan itu? Artinya di sini disuruh katakan pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunan. Maksudnya pilihlah untuk hidup mengasihi Tuhan dengan cara menuruti perintah-perintahnya, maka engkau akan hidup maupun keturunan. Amin. Haleluya. Pilihlah kehidupan. Memilih kehidupan berarti siap untuk turut firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pilihan itu sangat menentukan. Haleluya. Ya, pilihan itu sangat menentukan masa depan kita. Amin. Haleluya. Kalau kita memilih sekarang untuk hidup, ya, memilih kehidupan artinya memilih hidup dalam kebenaran, itu menentukan masa depan kita, surga atau neraka. Haleluya. Karena itulah dikatakan di sini. Tadi disinggung begini, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Tapi dia juga begini, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Haleluya. Sekali lagi, orang yang benar tadi itu artinya hidup menurut firman Tuhan. Dan orang yang takut juga kepada Tuhan tadi dikatakan hidup dalam kebenaran. Dan dikatakan tadi mata Tuhan tertuju kepada setiap orang yang takut akan Dia. Mata Tuhan juga tertuju kepada setiap kepada orang benar, yaitu yang hidup menurut firman-Nya. Haleluya. Jadi kalau kita memilih hidup dalam kebenaran, itu berarti kita memilih kehidupan. Karena dikatakan dalam firman Tuhan, dan orang yang melakukannya akan hidup. Hidup di sini bukan hidup dalam arti biasa, tapi kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, haleluya, kita mau memilih kehidupan itu. Haleluya, pilihan kita sekarang itu sangat menentukan masa depan kita. Biarlah kita terus untuk memilih hidup benar. Haleluya, jangan pernah tergoda. Haleluya, puji Tuhan. Hidup benar itu, kalau kita terus melatih diri kita hidup benar, itu artinya kita berjaga-jaga. Berjaga-jaga dalam kehidupan ini. Nah, jadi artinya begini, selalu memilih hidup benar, itu artinya hidup berjaga-jaga. Jadi kalau dikatakan ada satu ayat dalam firman Tuhan, berjaga-jaga dan berdoalah, seperti apa maksudnya? Itu artinya selalu menjaga hidupnya, ya, dalam kebenaran, tidak pernah lalai, tetap setia, tetap taat,
ya, selalu membangun hubungan persekutuan dengan Tuhan, selalu juga menjaga hubungan dengan sesama, hubungan dengan Tuhan dijaganya semua, tidak ada cacat nodanya, tidak ada cacat celahnya. Hubungan dengan Tuhan baik, hubungan dengan sesama baik, itu artinya hidup dalam kebenaran. Haleluya. Dengan demikian kita hidup berjaga-jaga, selalu hidup dalam kebenaran. Tentang berjaga-jaga ini begini, saya buat contoh. Saya sering kali mendengarkan ibu ini, kalau kedatangan tamu itu kan rata-rata tamu ini nggak ngomong dulu, nggak telepon, aku mau datang ke rumahmu, tapi datang tiba-tiba ngomong gitu. Tiba-tiba si tuan rumah mengatakan, yang ibu di situ, aduh iya, ini lagi berantakan rumah saya, ini lagi berantakan. Padahal biasa berantakan, bukan cuma hari itu. Besok dapat tamu lagi, juga ada sapu di sana, ada itu, ada kain di situ. Ngomong lagi, waduh ini lagi berantakan rumah, maklumlah ini berantakan. Besok lagi datang tamu, ngomongnya lagi, memang nggak pernah beres. Gitu loh. Tetapi kalau orang yang hidup senantiasa berjaga-jaga, setiap pagi diatur rumahnya, semua dibersihkan. Jadi kapanpun tamu datang nggak pernah malu. Seperti itulah nanti apabila Tuhan datang, orang yang berjaga-jaga itu nggak malu, justru menanti-nanti. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita baca dulu satu ayat terakhir di dalam 1 Yohanes, ya, puji Tuhan, supaya terus hidup dalam kebenaran. Haleluya, sehingga apabila Tuhan datang kita nggak perlu malu. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita lihat dulu dalam 1 Yohanes, ada itu ayat itu sangat. 1 Yohanes pasalnya yang kedua, puji Tuhan. Supaya kita terus belajar hidup benar, hidup dalam berusaha gitu. Memang belum ada yang sudah sempurna, belum. Saya belum sempurna. Tapi saya terus belajar, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 28, 1 Yohanes pasal 2 ayat 28, semua kita sama-sama baca Bapak Ibu. 2, ya. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Amin. Tinggal dalam Kristus berarti tinggal dalam firman-Nya. Haleluya. Hubungan dengan Tuhan itu kita jaga terus, persekutuan kita dengan Tuhan. Jangan kita biarkan apapun dari dunia ini yang hendak menggoda kita, yang hendak melencengkan kita, yang hendak mengurangi persekutuan kita dengan Tuhan. Demikian juga hubungan kita dengan sesama kita jaga terus. Kepada Tuhan hubungan kita baik, kepada sesama hubungan kita baik. Dengan demikian kita tetap tinggal dalam kebenaran. Mata Tuhan tertuju kepada kita, perhatian Tuhan selalu tertuju kepada kita. Artinya kita dilindungi, kita dijaga, kita diperhatikan, kita dinaungi, kita semua haleluya senantiasa ada dalam penyertaan Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Demikian firman Tuhan bagi kita. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita, saya rindu kita menyanyi satu pujian.